Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman semua? La'allakum bi khairin. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat walafiat dan penuh kebahagiaan. Allahumma amin. Oke teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya Abu Hanif Bambang ingin berbagi sedikit dari ilmu bahasa Arab yang telah saya pelajari ya teman-teman. Ya, ketika di pondok dahulu. Jadi saya ingin berbagi mengenai ilmu bahasa Arab. Ya, khususnya buat para pemula ya yang ingin mempelajari bahasa Arab. Siapa sih yang tidak ingin bisa berbahasa Arab ya? Apalagi yang namanya bahasa Arab itu merupakan bahasanya Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Al-Quran dalam berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita semua bisa memahaminya. Terlebih lagi yang namanya hadis Nabi SAW juga dalam bahasa Arab. Ya, bagaimana seseorang ingin bisa memahami agamanya? Ya kan, kalau dia tidak bisa ya atau tidak mengerti mengenai kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab. Ta'allamul lughatal arabiyyah. Pelajarilah kalian ilmu bahasa Arab ya, karena dia termasuk dari agama kalian. Oleh sebab itu, ya, jadi di awal ini ya teman-teman harus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari bahasa Arab bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk benar-benar supaya bisa memahami ya Al-Quran dan hadis, memahami Islam, memahami agama kita dengan benar ya teman-teman. Semoga Allah berikan keikhlasan di dalam hati kita. Oke teman-teman semua, jadi kitab yang akan kita gunakan yaitu Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Ya, jadi Lighairi Natiki Nabiyah. Jadi ini kitab ya khusus ya dibuat untuk orang-orang ya, selain Arab ya. Al-Juzul Awal. Ya, jadi ini kitab Durusul Lughah ini ada 3 jilid. Ya, kita berusaha untuk menyelesaikan jilid yang pertama dulu, Al-Juzul Awal, juz yang pertama. Adapun buku ini atau kitab ini adalah karya dari Dr. Abdurrahim. Ya. Untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk saja ya ke pelajaran yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Hadza. Ya, teman-teman tahu artinya hadza? Ya, betul sekali. Hadza artinya ini. Oke. Hadza termasuk dari isim isyarah ya, termasuk dari kata tunjuk. Kata tunjuk untuk apa? Lil qorib, untuk yang dekat gitu. Ya. Artinya apa? Ketika ada benda-benda yang di dekat kita dan kita ingin tunjuk, ya, maka kita gunakan hadza. Ya, gitu maksudnya ya teman-teman. Seperti pada contoh ini. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pulpen. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini tempat tidur. Hadza kursiyun, ini kursi. Nah, mudah kan teman-teman belajar bahasa Arab? Jadi benda-benda ini tentunya di dekat kita dan kita tunjuk dengan menggunakan kata tunjuk hadza. Oke teman-teman, yang perlu diperhatikan ya. Jadi hadza ini merupakan kata tunjuk untuk yang dekat dan mudzakkar. Jadi kita gunakan ketika benda-benda yang mau kita tunjuk ini berjenis mudzakkar. Karena dalam bahasa Arab ya berdasarkan jenisnya itu kata benda terbagi menjadi 2. Ada yang mudzakkar yang berjenis laki-laki, ada yang muannas berjenis perempuan. Begitu. Pada kesempatan kali ini ya kita dikenalkan dengan kata-kata benda yang mudzakkar, sehingga kita tunjuk dengan menggunakan kata tunjuk hadza. Paham ya teman-teman ya? Ya, seperti itu. Tolong dihafalkan ini ya contoh-contohnya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman.
Kemudian ma hadza, apa ini? Nah, kita dikenalkan dengan ma istifhamiyah gitu. Ma istifhamiyah adalah ma yang digunakan untuk bertanya. Karena dalam bahasa Arab ma itu ada banyak ya. Ada ma nahiyah, ma nafiyah gitu. Kalau ma istifhamiyah tentu ya pasti ada kata tanya di situ gitu. Kita baca ya. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun. Ini adalah rumah. Kemudian kita akan dikenalkan lagi dengan hamzah istifhamiyah seperti pada contoh berikut ini. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Ya. Apakah ini rumah? Iya, ini rumah gitu. Yang perlu diperhatikan ya, ketika menggunakan ma istifhamiyah dan hamzah istifhamiyah. Ketika menggunakan ma hadza, ma istifhamiyah, maka langsung saja kita jawab hadza baitun. Ketika memang ya yang ditunjuk itu rumah ya. Kemudian kalau kita menggunakan hamzah istifhamiyah, maka ada dua kemungkinan, bisa iya bisa tidak ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ya, misalnya dia bertanya tadi, ahadza baitun, apakah ini rumah? Ya. Karena itu benar rumah, jadi kita jawab, na'am hadza baitun. Iya, ini rumah gitu ya. Jadi ma itu apa? Kalau a yaitu ahadza baitun artinya apakah gitu ya. Itu namanya hamzah istifhamiyah. Oke, kita baca lagi. Ma hadza komisun. Apa ini? Ini kemeja. Ahadza sarirun? La hadza kursiyun. Apakah ini tempat tidur? Karena gambar tersebut adalah kursi, berarti bukan kan? Ya, dia jawab bukan ya, atau tidak. Ini adalah kursi. Begitu teman-teman. Jadi kalau pakai hamzah istifhamiyah ada dua kemungkinan, bisa na'am, bisa la. Bisa kita iyakan, bisa kita nafikan. Kemudian ahadza miftahun? La hadza qalamun. Apakah ini kunci? Bukan, ini pulpen. Nah, seperti itu. Ma hadza? Hadza najmun. Apa ini? Ini bintang. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Mudah kok insyaallah ya. Jadi ma itu artinya apa? Ma istifhamiyah ya. Kalau a artinya apakah gitu. Hamzah istifhamiyah itu namanya ya. Oke. Untuk tamrin ya, tamrinun artinya latihan. Itu latihan yang pertama. Oke. Ma hadza? Oke, teman-teman yang jawab sesuai dengan gambar yang ada di dalam buku ini. Nah, itu kunci kan? Jadi jawabannya hadza miftahun begitu. Perhatikan ya, di dalam belajar bahasa Arab itu perhatikan panjang pendeknya. Harus kita sesuaikan mana yang panjang, mana yang pendek. Ma hadza berarti jawabannya apa? Hadza kitabun begitu dan seterusnya. Teman-teman bisa coba ya tamrinnya, latihannya. Oke, ada tamrinun. Ya. Latihan yang kedua. Latihan yang kedua kita coba. Ahadza baitun? Ya, gambarnya masjid. Berarti kita jawab la hadza masjidun. Nah, begitu ya teman-teman ya. Barakallahu fiik. Ahadza miftahun? Gambarnya pulpen. Berarti kita jawab la hadza qalamun dan seterusnya. Bisa teman-teman coba ya. Oke. Sahlun insyaallah ya, mudah. Oke. Oke, kita lanjutkan tamrinun ya. Latihan yang ketiga. Iqra waktub. Ini perintah ya, teman-teman. Ya, baca dan tulislah. Jadi teman-teman diperintahkan untuk membaca, kemudian nanti teman-teman tulis di buku kalian ya. Supaya teman-teman bisa lebih hafal lagi. Oke. Hadza maktabun, hadza masjidun, hadza qalamun, seperti itu. Antum bisa baca ya. Oke, untuk pelajaran berikutnya, jadi untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, kita akan dikenalkan dengan man istifhamiyah. Kalau tadi sudah ma istifhamiyah, ada hamzah istifhamiyah, sekarang man istifhamiyah. Ya, man hadza, ya. Man artinya siapa? Siapa ini? Ya. Oke, kita kembali dulu.
Jadi kalau ma, kaidahnya ya, kaidah asalnya, ma ini kita gunakan untuk bertanya kepada benda-benda yang tidak berakal. Ya, misalnya seperti rumah, kursi, pulpen, ya pakai ma, bukan pakai man, ya. Kalau man yang di sini ini ya kita gunakan kata tanya man ini untuk benda-benda yang berakal gitu, ya. Contohnya man hadza tabibun. Ya, dokter kan berakal gitu ya, manusia. Siapa ini? Ini adalah dokter gitu. Man hadza waladun. Yang sebelahnya ya. Siapa ini? Ini adalah anak laki-laki, waladun ya. Man hadza talibun. Siapa ini? Ini adalah murid. Siswa juga bisa ya, mahasiswa juga bisa gitu. Disesuaikan saja ya. Ahadza waladun la hadza rajulun. Apakah ini anak laki-laki? Bukan, ini adalah anak laki-laki dewasa gitu. Rajulun itu kan sudah dewasa ya. Kalau waladun anak-anak gitu. Oke. Kita baca lagi teman-teman ya. Ma hadza masjidun. Ya, kalau pakai ma, perhatikan yang masjid itu kan tidak berakal. Jadi kita pakai ma. Beda dengan yang di bawahnya man hadza tajirun. Ya, siapa ini? Ini pedagang. Tajirun itu pedagang ya. Nah, tentu tajirun itu kan manusia, pedagang ya, orang. Jadi dia berakal. Jadi kita gunakan man istifhamiyah. Begitu teman-teman ya. Oke. Hadza kalbun. Ini anjing. Ahadza kalbun la hadza kittun. Ya, apakah ini anjing? Bukan, ini kucing. Ya, kosakata baru ya teman-teman. Diperhatikan ya. Kitun, kalbun, ya, tajirun, kemudian ada waladun, rojulun, tolibun, tobibun, ya. Itu kosakata baru, jangan sampai dilewatkan. Teman-teman catat ya, kemudian dihafalkan. Kita baca lagi. Hadza himarun. Ya, ini keledai. Ahadza himarun? La hadza hisonun. Apakah ini keledai? Bukan, ini kuda. Wa ma hadza? Dan apa ini? Wa di situ dan ya. Wa ma berarti dan apa ini? Hadza jamalun. Ini adalah unta. Jamalun, bukan jamalun. Kalau jamalun itu keindahan gitu ya. Jamalun unta. Jadi perhatikan panjang pendeknya. Kemudian kita baca lagi. Ma hadza dikun. Apa ini? Ini adalah ayam jantan. Man hadza mudarrisun. Siapa ini? Ini adalah mudarrisun, guru laki-laki ya. Ahadza komisun? La hadza mindilun. Apakah ini kemeja? Bukan, ini adalah sapu tangan. Oke, banyak sekali kosakata barunya ya. Silakan teman-teman hafalkan. Ya, bagaimana caranya untuk mudah menghafal? Ya dicatat, diulang-ulang lagi pelajarannya. Oke, tamrinun, latihan ya. Tamrinun, latihan. Iqra waktub, baca dan tulislah. Ya, teman-teman silakan baca ya. Nomor 1 itu. Ma hadza qalamun. Apa ini? Ini pulpen. Dan seterusnya. Teman-teman bisa baca ya. Seperti nomor 2, hadza kalbun. Ini anjing. Nomor 3, man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Ini adalah dokter gitu. Dan seterusnya. Sudah ada semua ya di situ. Nggak ada kosakata barunya ya pada Iqra waktub ini. Jadi insya Allah teman-teman semua sudah bisa. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk pelajaran yang pertama ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.